Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Google Form Series. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video lanjutan yang telah dibuat sebelumnya tentang bagaimana menyeting token bagi setiap siswa dengan token masing-masing siswa berbeda. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat token secara massal, membuat token yang banyak, yang berbeda dan akan diberikan kepada setiap siswa. Nah, sekarang token-token yang sudah dibuat itu kita akan gunakan sebagai syarat masuk ke dalam instrumen soal yang dibuat dalam Google Form. Sedikit mengulang, yang dimaksud dengan token yang berbeda pada setiap siswa ketika akan menjawab ulangan melalui Google Form. Kita review sedikit. Ya. Kembali ke instrumen ulangan harian. Nah, saya memiliki siswa sebanyak 10 ya, dengan masing-masing memiliki token. Ini adalah nama siswanya, ini tokennya. Maka yang bisa masuk ke dalam instrumen ini adalah siswa yang terdaftar sebanyak 10 orang dengan menggunakan token masing-masing. Ya, kita coba sekali lagi, misalnya siswa dengan nama Kia Satina, tokennya F85KXW. Ini kita copy. Ya, kita pakai masuk dengan tokennya. Oke, nah dia berhasil masuk. Nah, jika ada siswa yang mencoba masuk tanpa menggunakan token ini, misalnya ada orang yang coba-coba tanpa menggunakan token dari salah satu dari yang terdaftar 10 ini, maka tidak akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Misalnya tokennya sembarang Ki 45 ND. Ya, karena 4. Ya. Nah, token salah, silahkan coba lagi. Kita coba lagi satu siswa. Jadi bisa masuk. Ini. Oke, dan seterusnya. Jadi 10 siswa ini bisa masuk dengan menggunakan token masing-masing dengan token yang sudah terdaftar yang ada dalam Google Form. Di luar token ini tidak akan bisa masuk. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk menyeting di Google Form sehingga token-token itu bisa dikenal dan bisa menjadi kunci untuk masuk ke dalam Google Form. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menggunakan token ini, kita perlu membuat instrumen di Google Form dengan jenis pertanyaannya pertanyaan jawaban singkat. Nah, dari jawaban singkat itu kita akan setting jawabannya, atau lebih sederhananya kita akan validasi jawaban tersebut. Nah, bentuk validasinya nanti ada bentuk angka, reguler, ekspresi reguler, atau panjang, dan seterusnya. Mana yang disebut dengan validasi jawaban? Pada setiap instrumen Google Form, ya, ini ada pertanyaan pada Google Form, kita bisa melihat pada pojok kanan bawah ada titik 3, itu kalau diklik nanti akan keluar deskripsi, validasi respon, deskripsi dan validasi respon. Nah, yang akan kita gunakan untuk menyeting token itu adalah ini, validasi respon ini. Nah, validasi respon ini bentuknya macam-macam, tergantung kebutuhan. Ada nanti ketika ini diklik validasi responnya, maka akan muncul
pilihan seperti ini. Ada angka, bentuk validasinya angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Bahasa Inggris ini number, text, length, regular expression. Ya. Angka ini biasanya untuk memvalidasi, misalnya ada pertanyaan untuk mencantumkan nomor urut presensi ya. Maka itu kan berupa angka. Maka kita validasi harus memasukkan angka atau nomor HP. Nah, kita setting sebagai angka, maka di luar angka tidak akan bisa dijawab. Nomor induk pegawai NIP juga seterusnya. Atau bisa juga kita kunci suatu instrumen dengan harus memasukkan teks tertentu. Nah, yang akan kita gunakan untuk menyeting token yang berbeda pada setiap siswa adalah validasi yang keempat, yaitu ekspresi reguler. Ekspresi reguler itu isinya ada 4 pilihan. Ya, ada bahasa Indonesia ini konten, ya, berisi, konten ini not content, ya, tidak berisi, kecocokan atau matches, ya, not matches, ya. Artinya nanti kalau berisi karakter yang dimasukkan harus mengandung apa yang kita tetapkan. Ya, demikian pula tidak berisi, karakter yang dimasukkan tidak boleh mengandung yang sudah kita tetapkan. Kecocokan, nah, ini karakternya harus cocok dengan pola yang kita masukkan. Jadi yang ini kita pakai ekspresi reguler, kecocokan. Nah, bentuknya seperti apa? Ketika memilih ekspresi reguler ini, maka kita akan masukkan di sini semua pilihan token yang dimiliki oleh siswa. Kita daftarkan, kita masukkan di sini. Ya. Misalnya ada 100 siswa dengan token yang berbeda-beda, maka ke 100 token itu kita masukkan ke sini, ke dalam pola ini. Sehingga nanti Google Form akan mengenal, membaca ke 100 token tersebut. Nah, kemudian jika ada kesalahan pada kolom sebelah kanan, kita tuliskan pesan jika token yang dimasukkan salah, misalnya token salah, silakan coba lagi. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana memasukkannya. Nah, yang ini katakanlah pertanyaan ini saya unvalid dulu, ya. Ini awalnya, ya, tanpa divalidasi. Token ini kita akan validasi, kita anggap sebagai kunci masuk ke halaman berikutnya. Maka yang ini harus kita klik, ya. Ini harus kita klik, validasinya harus diklik, baru keluar pilihan, ya. Yang kita gunakan adalah ekspresi reguler. Kemudian dari ekspresi reguler itu kita ada 4 pilihan, berisi, tidak berisi, kecocokan, dan tidak cocok. Kita akan pakai kecocokan. Ya, selanjutnya kita masukkan di sini pola ini berisi token-token yang dimiliki oleh siswa, token-token yang berbeda. Ada 50 siswa, maka isinya nanti di sini 50 token. Tetapi ada cara khususnya supaya token itu bisa terbaca oleh sistem, karena kalau hanya di copy kemudian dimasukkan di sini tidak bisa. Jadi kita ke Excel-nya, ya, kembali ke sini, ya. Ini ada 10 siswa dengan 10 token, maka 10 token ini kita akan daftarkan, ya. Kita akan daftarkan ke dalam pola itu. Nah, cara mendaftarkannya kita harus membuatnya dalam satu baris. Nah, ini kan dalam bentuk kolom, maka kita buat dalam satu baris. Maka kita ini aja, oke. Kemudian ini sama dengan baris pertama, ya, tambahkan dan, lalu tanda petik 2, ya, tanda petik 2. Setelah itu tambahkan garis tegak, ya. Garis tegak itu pada keyboard ini, ya. Garis tegak itu pada keyboard berada
di atas enter ini di garis tegak. Untuk mengetikkannya harus dengan shift berbarengan shift tekan ini. Ya, garis tegak ini shift tekan itu. Oke. Garis tegak, kemudian tanda petik lagi, lalu dan kemudian klik baris kedua dari token. Nah, jadi token pertama dan token kedua kita pisah dengan garis tegak ini. Token pertama dan token kedua kita pisah dengan garis tegak. Oke, untuk selanjutnya tinggal kita copy saja atau tarik ini ke bawah. Ya, maka yang vertikal ini sudah kita buat dalam satu baris, hanya dalam satu sel yang dipisah oleh garis tegak. Nah, yang kita masukkan adalah yang bagian akhir ini. Ya, kita masukkan ke dalam pola itu yang bagian akhir ini. Tinggal di copy saja. Ya. Copy, masukkan ke pola ini. Nah, taruh ke sini. Ya. Taruh ke sini pola ini. Nah, apa pesan teksnya? Misalnya kalau salah token salah, silakan coba lagi. Ya, sudah selesai. Tinggal kita coba. Ya. Nah, yang kita coba ini salah satu dari token ini masukkan. Ya. Jadi yang didaftarkan adalah ini. Ya. 10 token ini yang dibuat dalam satu sel yang dipisah oleh garis tegak. Misalnya ada 100 token juga caranya sama. Cukup membuat rumus yang baris pertama dan baris kedua, kemudian di copy sampai bawah atau diklik saja tanda plus. Kalau misalnya tidak menggunakan tanda garis tegak ini, apakah bisa? Nah, kita cek, misalnya kita ganti garis tegak ini dengan koma misalnya ya. Nah, kita ganti garis tegaknya dengan koma. Kita pisah. Ya, ini. Lalu kita copy. Masukkan ke sini. Ya, misalnya. Lalu kita coba. Ya. Nah, tidak bisa dia masuk. Ya. Jika menggunakan tanda selain garis tegak itu tidak bisa masuk. Kita coba password yang lain. Tidak bisa masuk juga. Jadi tandanya harus menggunakan garis tegak. Ya, kita kembalikan ke awal. Oke, baru copy lagi. Ya, selesai. Nah, bagaimana kalau tekannya misalnya banyak, lebih dari 10, ada 100 siswa misalnya. Caranya sama, tidak masalah. Oke, kita berikan contoh. Misalnya kita akan membangkitkan token dengan menggunakan aplikasi online. Misalnya tokennya ada 7 karakter. Kita bangkitkan 200 misalnya, 200 token yang tergabung dari kombinasi, yang tersusun dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, nomor, ini nggak usah saja. Kemudian kita pilih ini, download, lalu kita generate. Kita tunggu sebentar. Ya. Masih menunggu.
Kita ulang atau langsung aja open ini. Nah, ini sudah ada passwordnya sudah ada. Ya. Ada 200 password. Oke, kita coba olah. Saya pindah aja ke Excel yang ini. Ya. Passwordnya hash. Oke, ini nama siswa. Misalnya ini siswa 1, siswa 2. Nah, nanti ada sampai 200 siswa. Sehingga ini tinggal dicocokkan aja. Siswa 1 nanti passwordnya adalah ini, siswa 2 passwordnya adalah ini. Nah, sekarang kita ubah dia satu kolom ini menjadi dalam satu sel. 200 token ini kita ubah dalam satu sel dengan rumus cara yang sama. Ya, ini sama dengan aja. Baris pertama, enter. Lalu sama dengan lagi, sama dengan baris pertama. Klik done, ya, dan shift angka 7 pada keyboard, lalu tanda petik, ya, lalu shift garis tegak, tanda petik lagi, kemudian done, baru klik baris kedua, enter. Cukup kita buatkan rumus pada baris kedua saja. Setelah itu baris yang ketiga sampai seterusnya sampai ke 200 kita cukup ini bisa tarik ke bawah atau klik 2 kali pada pojok kanan bawah ini yang ada titik hitamnya ini sampai muncul tanda plus hitam ini. Klik aja 2 kali. Nah, langsung dia. Oke. Yang kita butuhkan hanya baris terakhir. Ya. Yang kita butuhkan hanya baris terakhir. Ini tinggal di copy. Ya. Taruh di sini. Ini saya hapus dulu. Ya, taruh di sini. Oke, selesai. Ya. Sudah disimpan. Oke, kita tes. Nah, ini kan token yang 10 siswa tadi. Kita coba, bisa nggak dia? Kita akan coba menggunakan token 10 siswa tadi untuk masuk. Ya. Tidak mau masuk. Ya. Karena token ini tidak terdaftar. Yang terdaftar adalah token yang sebanyak 200 ini. Ya. Sekali lagi yang kita butuhkan hanya baris terakhir ini, tinggal di copy. Oke, kita coba masuk, pilih salah satu siswa ke 189, ambil tokennya, masukkan. Ya, berhasil. Kita coba lagi. Ya. Siswa ke 160, ambil tokennya. Nah, berhasil juga. Demikian
cara menyeting token yang berbeda-beda untuk setiap siswa, sebanyak-banyaknya siswa, sehingga ketika kita mengirimkan ulangan harian untuk dijawab oleh siswa dengan syarat dia harus memasukkan token masing-masing, maka kita bisa menggunakan cara tersebut. Nah, berapa banyak token yang bisa muncul di sini? Karakter yang bisa dimuat untuk ekspresi reguler ini maksimal 8.000 karakter. Nah, tinggal menyesuaikan. Kalau tokennya 6 digit, ya 8.000 bagi 6 karena ada tambah tanda garis tegak tadi, ya 8.000 bagi 7. Itu berarti jumlah siswa yang bisa dimasukkan tokennya di sini. Yang jelas ini karakternya maksimal 8.000 karakter. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dimasukkan dalam kolom komentar masalah token yang berbeda untuk setiap siswa. Selamat mencoba, selamat berlatih. Jika bermanfaat silahkan di-share, di-like, kemudian subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.